bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Setia Rahayu, salah satu anggota dari kelompok 7 pada mata kuliah penelitian bidang studi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi materi dari makalah kami yang berjudul Analisis Data PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Sebelum kita mengupas habis apa itu analisis data penelitian tindakan kelas, saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis data. Pengertian analisis data yaitu sebuah kumpulan dari uraian, kupasan dan data, yaitu fakta dan fenomena yang bersifat mentah yang belum dianalisa, yaitu bisa berupa angka, nama, dan sebagainya. Nah, yang saya jelaskan tadi merupakan pengertian dari analisis data PTK. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis data PTK. Di sini ada dua jenis data PTK. Yang pertama data kuantitatif, yang kedua merupakan data kualitatif. Apa sih itu data kuantitatif? Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Data yang berupa angka ini bisa diperoleh dari pengukuran, ataupun data ini bisa diperoleh dari pengubahan data kualitatif ke kuantitatif. Selanjutnya kita akan berpaling ke data kualitatif. Nah, data kualitatif ini merupakan kebalikan dari data kuantitatif, di mana data kualitatif ini bisa berupa kata-kata, bisa dikategorikan melalui kualitas dari suatu objek yang diteliti. Misalnya, baik buruk suatu objek dan lengkap atau tidak lengkapnya suatu objek yang diteliti. Nah, yang tadi merupakan pengertian dari data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, sekarang kita akan membahas seperti apa contoh dari kedua data ini. Yang pertama, data kuantitatif. Contohnya seperti Lina memiliki berat badan 60 kg dan Anita memiliki berat badan 70 kg. Nah, itu merupakan contoh dari data kuantitatif yang merupakan data yang tidak bisa lepas dari angka. Dan selanjutnya kita akan data yang tidak bisa lepas dari angka. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari data kualitatif. Nah, contoh dari data kualitatif di sini yaitu seperti Lina memiliki tingkat kepekaan terhadap suatu barang yang tinggi. Dan satu lagi contohnya seperti Andi memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, itu merupakan pembahasan dari saya. Kurang lebihnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik, terkait dengan teknik analisis data yang tadi. Nah, di sini pula saya akan menjelaskan menurut para ahli. Di sini ada langkah-langkah yang menurut pertama ada Mills dan Haberman. Jadi pada tahun 1984 dia mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif. Artinya berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya itu jenuh. Artinya tingkat kejenuhannya itu ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data maupun informasi. Ada yang diperlukan pemberian labelnya, mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu, dan menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik. Nah, yang ketujuh, di sini ada analisis data selama pengumpulan data itu diharapkan pembuatannya itu menggunakan memo. Jadi memo yang dimaksud ini adalah prioritas ide atau konseptualisasi idenya itu dimulai dengan pengembangan pendapat atau proposisinya. Dan yang kedelapan, analisis antar lokasi. Jadi ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari suatu lokasi atau dilakukan lebih dari staf peneliti. Jadi bisa dilakukan banyak-banyak peneliti di sini. Nah, dengan catatan marginal dan masing memonya itu lokasi dan masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan yang lainnya, artinya saling berkaitan. Dan yang kesembilan ini pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada maupun tidaknya yang dicari dari setiap lokasi. Nah, tahap penyajian data di sini tadi langkah kedua menurut Mills dan Haberman ini ada pada tahap peneliti ini hanya terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan displaynya.
Nah, dari data yang dikumpulkan di analisis sebelumnya mengingat bahwa peneliti kualitatif ini menyusun teks naratif. Jadi display ini artinya format yang menyajikan dua macam format, yaitu diagram konteks maupun matriks. Jadi penelitian kualitatif ini hanya difokuskan pada kata-kata atau artinya tindakan-tindakan orang-orang yang terjadi pada konteks tertentu. Aktivitas dalam analisis ini bisa berupa reduksi data, penyajian data, maupun penarik kesimpulan maupun verifikasinya. Jadi yang diartikan dengan tahap reduksi data, ada di sini sejumlah langkah analisis yang pengumpulan datanya itu menurut Mills dan Habermas. Yang pertama itu ada meringkaskan datanya itu secara kontak langsung dengan orangnya. Artinya di sini kejadian situasi di lokasi penelitian itu pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Artinya yang sesuai. Yang kedua adalah pengkodean. Pengkodean ini hendaknya memperhatikan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama digunakan simbol atau ringkasan. Yang kedua dibangun dalam suatu struktur tertentu. Yang ketiga itu dibangun dengan tingkat rinci, artinya terstruktur. Dan yang terakhir ada keseluruhannya itu dibangun dalam suatu sistem yang integratif. Nah, yang ketiga ada dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan objektif. Jadi peneliti itu perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban maupun situasi sebagaimana adanya fakta objektif maupun digambarkan secara deskriptif. Dan yang keempat itu membuat catatan reflektif. Artinya di sini menuliskan apa yang terangan atau terpikir oleh peneliti. Dalam sangkut paut dengan catatan objektif tersebut harus dipisahkan antara catatan objektif maupun yang reflektif. Dan yang kelima itu membuat catatan marginal. Jadi menurut Mills maupun Habermas ini memisahkan komentar peneliti maupun substansi yang metodologinya. Artinya komentar substansial itu merupakan catatan marginal. Nah, yang terakhir itu penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidak-tidaknya ada 3 hal. Di terakhir ini ada tahap penarik kesimpulan dan verifikasi. Artinya langkah selanjutnya ini pada tahap ini penarik kesimpulan itu berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Jadi bisa dibuat kembali untuk mendapatkan bukti-bukti yang bisa memverifikasi datanya. Jadi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dalam artian konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh itu merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi langkah verifikasi yang dilakukan peneliti ini sebaiknya juga masih tetap terbuka untuk menerima masukan data walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Nah, data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat, sedang maupun menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan yang harus dipisahkan. Jadi kesimpulan ini, penelitian kualitatif itu diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sama sekali. Jadi temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang maupun gelap-gelap menjadi jelas. Nah, temuan tersebut bisa berhubungan kausal maupun interaktif. Bisa juga berupa hipotesis maupun teori. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari video ini. Semoga bisa bermanfaat.